bagaimana kabarnya hari ini? Wow, pastinya kabar pagi hari ini sangat luar biasa. Dan pastinya adik-adik semua sangat bersukacita karena hari ini adalah hari Minggu, jadi kita akan bersama-sama melakukan ibadah. Meskipun masih dalam keadaan masa pandemi COVID-19, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar dulu nih adik-adik. Sebelum kakak lanjut, kita kenalan dulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pagi hari ini kakak mau memperkenalkan rekan-rekan kakak nih. Kakak di sini dari pamong-pamong yang ada di GKJW Trosobo yang akan memandu ibadah di minggu pagi hari ini. Kebetulan kami saat ini terjadwal dalam tukar pelayanan untuk melayani adik-adik semua di GKJW Mojosari Rejo. Oh ya, perkenalkan ya, nama kakak Kak Ria. Kak Ria nggak sendiri, Kak Ria juga ada teman-teman nih. Yuk kita kenalan ya. Di sebelah kanannya kakak ada Kak Dia. Halo Kak Dia. Lalu di sebelah kirinya Kak Ria ada Kak Ripka. Hai Kak Ripka. Nah, itu dia tadi. Nah, adik-adik semuanya sudah siap beribadah? Oke, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini ya. Selamat mengikuti ibadah. Sudah menyapa adik-adik semua, saatnya kita bernyanyi. Yuk kita bernyanyi pujian yang berjudul Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita jauh masuk ibadah ini, mari yuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami di tempat ini Tuhan ingin bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami, berkati acara kami dari awal hingga akhirnya. Berkati teman-teman kami juga Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin teman kami dalam keadaan sakit ataupun bepergian, dan Tuhan juga menyertai mereka seperti Tuhan menyertai kami. Berkati kami kakak-kakak pamong di sini Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan nanti Tuhan boleh menjadikan berkat buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa hari ini yang masih suka berkata bohong dan suka bersikap sombong? Wow, masih ada ya ternyata. Nah, pagi hari ini kita mau lanjut pujian lagi. Adik-adik, mulai pagi hari ini kita nggak boleh bersikap sombong lagi dan nggak boleh berkata bohong lagi. Kita mau naikkan pujian 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan nggak boleh bohong.
adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita memasuki di dalam pelayanan firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi lagi dengan pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Masih semangat? Iya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Citra. Nah, saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bagaimana? Sudah ngantuk? Wah, nggak boleh ngantuk dulu ya. Karena sebentar lagi Kak Citra akan membawakan cerita yang sangat menarik. Mau tahu ceritanya? Bagaimana? Penasaran ya? Ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur saat ini Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berikan kami roh dengar-dengaran supaya kami boleh mendengarkan dengan manis dan duduk diam, mendengarkan cerita yang menarik dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Citra akan membawakan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Oh iya, tadi sudah disiapkan ya Alkitabnya ya. Oke. Kita buka kitab Markus. Nah, kitab Markus itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Perjanjian baru. Nah, kitab Markus pasal yang 14. 14 itu pasal itu angkanya yang besar ya. Coba dicari 14. Nah, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita cari ayatnya. Ayatnya itu angka yang kecil. Ya, angkanya yang kecil 66 sampai 72. Dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Ya, Kak Citra bacakan ya. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan, imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang-orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Petrus ini kita belajar tentang sikap kejujuran. Apa itu jujur? Ayo, ada yang tahu? Apa itu jujur? Iya, benar. Jujur itu tidak bohong, mengatakan yang sebenarnya, ya. Nah, dari
kitab Markus ini kita tahu bahwa Petrus itu adalah salah satu muridnya siapa? Iya, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, tentunya kalau muridnya Tuhan Yesus itu sudah pasti kenal ya. Kenal dengan Tuhan Yesus sangat erat sekali. Nah, tetapi pada waktu itu ada seorang yang bertanya kepada Petrus ya, apakah kamu ini yang bersama dengan Yesus? Nah, tapi jawabnya apa? Ada yang tahu adik-adik? Apa jawabnya tadi? Iya, Petrus berkata, aku tidak tahu orang ini ya. Tidak mengenal ya. Nah, kira-kira Petrus itu berkata jujur apa bohong? Iya, Petrus berkata tidak sebenarnya ya. Atau berkata bohong. Dia tidak jujur ya. Nah, coba dilihat lagi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Petrus telah berbohong sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali ya adik-adik ya. Akhirnya pada saat yang ketiga, setelah dia mengatakan yang tidak sebenarnya, ayam berkokok. Kukuruyuk. Nah, akhirnya Petrus mendengar, loh iya, tadi kan Tuhan Yesus sudah berpesan kepada Petrus. Nah, sebelum ayam berkokok, 3 kali kamu sudah menyangkal aku. Nah, seperti itu adik-adik ya. Akhirnya Petrus teringat. Dia merasa sangat bagaimana? Iya, sangat menyesal sekali ya. Aduh, aku sudah berbohong ya. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa sangat sedih sekali ya. Karena padahal dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus ya. Dia mengenal Tuhan Yesus ya. Tetapi kenapa pada saat ditanya seperti itu tadi, ya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, adik-adik, kita tahu ya, Tuhan itu sangat tidak suka anak yang tidak jujur. Tuhan sangat suka dengan anak yang jujur. Dari Petrus kita belajar bahwa sikap jujur itu harus dimulai dari sejak dini ya. Kita belajar mulai sekarang kita harus mengatakan yang sebenarnya. Kita harus bersikap jujur, berkata yang jujur, karena anak yang jujur disayang Tuhan. Seperti ada lagu, anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Iya, jadi Tuhan itu suka kepada anak yang jujur. Nah, sekarang Kak Citra akan membawakan sebuah permainan ya. Bagaimana kita harus bersikap yang jujur. Nah, namanya seberapa banyak kejujuranmu. Nah, di sini Kak Citra punya 2 gelas. 2 gelas ya. Ya. Yang satu ada tulisannya apa ini adik-adik? Ya. Yang satu lagi tulisannya tidak. Nah, selain itu Kak Citra juga punya stick. Sticknya ini ada 5. Kalau di rumah adik-adik boleh memakai stick. Kalau tidak ada stick boleh kertas ya. Kertas atau permen atau biji-bijian. Terserah ya. Nah, kalau misalnya tidak ada gelas seperti ini juga boleh mangkok. Boleh terserah ya. Nah, setelah itu kita ambil satu persatu. Nah, di sini ada soalnya, ada pertanyaan. Nah, Kak Citra bacakan ya. Oke. Apakah adik-adik jarang membaca Alkitab? Nah, coba jawabnya bagaimana? Ya apa tidak? Nah, coba ditaruh di mana? Sesuai dengan hati kalian ya. Kalau sereknya ya, ditaruh dia. Kalau sereknya di tidak, ya ditaruh di tidak. Nah, apakah adik-adik jarang membaca Alkitab? Iya, jarang membaca Alkitab ya. Oke, selanjutnya, apakah adik-adik lebih suka bermain daripada belajar? Nah, ini kira-kira yang mana? Lebih suka bermain kayaknya ya.
Nah, selanjutnya, apakah adik-adik selalu berdoa sebelum belajar? Ya Kak, aku selalu berdoa kok sebelum belajar. Selanjutnya, apakah adik-adik rajin sekolah minggu? Nah, sekarang sudah mengikuti sekolah minggu. Taruh dia ya. Apakah adik-adik marah jika menerima nasihat orang tua? Tidak. Tidak, oke. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Kira-kira yang mana ya? Yang paling banyak? Tapi coba dilihat lagi. Nah, ketika kita mengatakan atau menjawab, hati kita ini merasa lega atau merasa bersalah ya? Ya, karena kalau kita mengatakan yang tidak sebenarnya atau tidak jujur, hati kita akan merasa seperti bersalah ya, seperti ada penyesalan. Kenapa ya aku tadi kok jawabnya tidak jujur ya? Ada suatu kegelisahan ya. Nah, sebaliknya kalau kita mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan, hati kita akan bersuka cita. Kita akan lega jawabnya, ya. Atau tidak Kak, aku tidak seperti itu. Nah, seperti itu ya, semangat. Yes. Nah, itulah dari kegiatan ini, dari aktivitas ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita membentuk sikap kita, ucapan kita jujur dan tidak bohong sejak dini. Ya. Oke, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam hati kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik bisa melakukan kejujuran? Pasti bisa ya, karena Tuhan Yesus yang akan menguatkan. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita akan menaikkan doa syafaat bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Terlebih anak-anakmu sekolah minggu yang ada di GKJW Mojosari Rejo. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas sebagian dari firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi pesan-pesan dari firman tersebut boleh bertumbuh dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya Mojosari Rejo. Kiranya Engkau memberkati mulai dari Bapak Pendeta, para majelis, penetua dan diaken, juga para jemaat. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan memberikan pertumbuhan dalam iman kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini masih ada pandemi. Kiranya Engkau segera memulihkan sehingga kami boleh bersuka cita kembali. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mulai dari Bapak Presiden, mulai dari Bapak Menteri, juga sampai jajaran yang paling bawah, supaya mereka boleh diberikan hikmat marifat yang daripada-Mu sehingga boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan bertanggung jawab dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk studi dan sekolah kami, meskipun saat ini kami masih belajar secara daring. Kiranya kami tidak kekurangan semangat dalam belajar kami. Tuhan berkati Bapak Ibu guru kami supaya tetap bersabar dan selalu menyemangati kami dalam belajar. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Bapak Mama kami dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, berikan kesehatan dan boleh merawat kami dan memelihara kami dengan kesabaran. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan.
sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada orang tua kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum dan boleh memberkati setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya Engkau berikan takut akan Tuhan sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Setelah ini kiranya Engkau memberkati kami. Apa yang akan kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi anak yang jujur dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Wow, firman Tuhan tadi sungguh luar biasa ya Kak ya? Iya sekali. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita diajarkan untuk menjadi anak yang jujur, anak yang tidak boleh berbohong, dan menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang yuk kita sama-sama merespon firman ini dengan bernyanyi pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bersama-sama menghaturkan persembahan dengan kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian pelayanan kami dari Pamong KPAR GKJW Trosobo. Kiranya apa yang kami berikan pada pagi hari ini, semuanya boleh memberkati adik-adik yang ada di Mojosari Rejo. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!